Anggur merah menetes dari rambutku ke lantai marmer putih ballroom hotel mulia. Gaunku, yang tadi berwarna krem elegan, kini terlihat seperti kain lap bekas pembunuhan. Ibu Darmarani berdiri 3 meter dariku. Dadanya naik turun, mata melotot penuh kebencian yang sudah lama dia pendam. Pergi. Kau tidak diundang ke sini. Suaranya memecah musik latar yang tiba-tiba berhenti. 200 pasang mata menatapku. Aku mengenali wajah-wajah itu. Direktur perusahaan tekstil, pemilik jaringan hotel, anggota DPR, pengusaha properti. Mereka semua diam, menunggu bagaimana aku akan bereaksi. Menunggu aku menangis. Menangis seperti wanita lemah yang mereka kira aku ini. Aku tidak menangis. Dasar istri miskin. Kau pikir karena sudah menikah dengan anakku, kau bisa masuk ke lingkaran kami? Ibu Darmarani melangkah maju. Jari telunjuknya menusuk udara di depan wajahku. Keluarga kami punya nama. Punya reputasi. Dan kau? Kau siapa? Gadis kampungan yang bahkan tidak tahu cara memegang garpu dengan benar. Kinara, adik ipar perempuanku, tertawa kecil di belakang ibunya. Dia memegang lengan seorang pengusaha muda. Senyumnya penuh kemenangan. Seakan hari ini adalah hari yang sudah lama dia tunggu. Hari aku akhirnya dihancurkan. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena setiap sel dalam tubuhku ingin menampar wanita di depanku ini. Ingin berteriak. Ingin membuka mulut dan mengatakan siapa aku sebenarnya. Tapi aku diam. Karena aku sudah belajar satu hal dalam 3 tahun pernikahan ini. Orang-orang seperti mereka tidak mendengar kata-kata. Mereka hanya mengerti kehilangan. Ibu, tolong. Suara Arjuna akhirnya terdengar. Tapi dia tidak melangkah maju. Dia berdiri di samping ayahnya, Pak Darmadi, dengan wajah pucat dan tangan yang menggantung lemah di sisi tubuh. Matanya menatapku sekilas, lalu menghindar. Seperti orang yang melihat kecelakaan di jalan tapi tidak ingin terlibat. Tolong apa? Ibu Darmarani berbalik ke arah anaknya. Kau masih membela perempuan ini? Dia datang ke pestaku tanpa izin. Memalukan kita semua. Aku istrinya, kataku pelan. Suaraku tidak bergetar. Aku punya hak untuk datang. Ibu Darmarani tertawa, keras, menusuk, seperti pecahan kaca. Istri? Oh, Kayana sayang. Kau pikir secari kertas nikah memberimu hak untuk duduk di meja yang sama dengan kami? Kau hanya aksesori murah yang dibawa Arjuna pulang karena dia sedang bosan. Beberapa tamu mulai berbisik. Aku mendengar nada iba dalam bisikan mereka. Tapi tidak ada satu orang pun yang melangkah untuk membelaku. Tentu saja tidak. Keluarga Wiranata adalah salah satu nama besar di Jakarta. Siapa yang mau musuhan dengan mereka demi membela istri yang mereka anggap tidak penting? Kau tahu apa yang paling aku sesalkan? Ibu Darmarani melangkah lebih dekat. Suaranya turun menjadi bisikan tajam yang hanya kami berdua yang dengar. Aku menyesal tidak menggagalkan pernikahan kalian sejak awal. Aku terlalu baik. Terlalu berharap kau akan sadar diri dan pergi sendiri. Tapi ternyata kau lebih tebal muka dari yang kukira. Dadaku sesak. Bukan karena kata-katanya menyakiti. Tapi karena 3 tahun. 3 tahun aku bertahan dalam keluarga ini. 3 tahun aku senyum sopan saat mereka meremehkanku. 3 tahun aku diam saat mereka mengatur hidupku seperti aku boneka tanpa otak. 3 tahun aku menunggu Arjuna membela. Dan dia tidak pernah melakukannya. Maafkan saya, Ibu, kataku akhirnya. Suaraku tenang. Terlalu tenang. Saya tidak bermaksud mengganggu acara Ibu. Ibu Darmarani tersenyum puas. Dia pikir aku menyerah. Aku berbalik, berjalan perlahan menuju pintu keluar ballroom. Setiap langkah terasa berat, bukan karena malu, tapi karena sesuatu di dalam diriku yang akhirnya patah. Bukan cinta. Cinta itu sudah mati pelan-pelan setiap kali Arjuna memilih diam. Yang patah adalah harapan terakhir bahwa mungkin, suatu hari nanti,
Mereka akan melihatku sebagai manusia. Di belakangku, musik mulai mengalun lagi. Tawa pelan. Percakapan kembali bergulir. Seakan tidak ada apa-apa. Seakan aku hanya gangguan kecil yang sudah diatasi. Aku sampai di pintu ballroom. Tanganku menyentuh gagang pintu emas yang dingin. Lalu ponselku bergetar di dalam clutchku. Satu pesan masuk. Dari Mas Baskara, asisten pribadiku. Semuanya sudah siap. Bu. Pengumuman akan keluar dalam 45 menit sesuai jadwal. Apakah tetap dilanjutkan? Jari-jariku bergerak cepat di layar ponsel. Lanjutkan. Aku mengetik satu kata lagi sebelum mematikan ponsel. Pastikan semua media besar menerimanya bersamaan. Aku keluar dari ballroom tanpa menoleh. Tidak ada air mata. Tidak ada drama. Hanya langkah kaki yang tenang menuju taman belakang hotel. Udara malam menyejukkan kulitku yang lengket oleh anggur. Aku melepas sepatu hak tinggi yang sudah menyiksa kakiku sejak tadi, lalu duduk di bangku taman yang sunyi. 45 menit. Dalam 45 menit, seluruh Indonesia akan tahu siapa aku. Dalam 45 menit, wajah Ibu Darmarani akan berubah dari sombong menjadi apa? Shock. Penyesalan? Ketakutan? Aku tidak peduli lagi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa ringan. Seperti rantai berat di pergelangan kakiku tiba-tiba putus. Aku tidak perlu lagi berpura-pura. Tidak perlu lagi tersenyum sopan saat dihina. Tidak perlu lagi menunggu suami yang tidak pernah mencintaiku cukup untuk membela. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan dari Mas Baskara. Dari Arjuna. Kayana, di mana kau? Ayo kembali. Ibu sudah tenang. Aku menatap layar ponsel itu lama. Lalu menghapus pesannya tanpa membalas. 43 menit lagi. Aku berjalan melewati lorong panjang hotel dengan punggung lurus. Setiap langkah meninggalkan jejak basah dari gaunku yang masih menetes anggur. Seorang pelayan hotel menatapku dengan tatapan iba. Aku balas dengan senyum tipis yang membuat dia kebingungan. Ponselku bergetar di tanganku. Nama Mas Baskara muncul di layar. Bu Kayana, semuanya sudah siap. Press release sudah dikirim ke semua media. Bloomberg, Reuters, Kompas, Tempo, Detik, semuanya. Akan tayang serentak dalam 45 menit. Apakah ibu yakin ingin melanjutkan? Suaranya berhati-hati. Dia tahu apa artinya keputusan ini. Sekali pengumuman itu keluar, tidak ada jalan kembali. Seluruh negara akan tahu. Keluarga Wiranata akan tahu. Dan yang terpenting, Arjuna akan tahu bahwa selama ini dia tidur di sebelah wanita yang sebenarnya bisa membeli keluarganya 10 kali lipat. Lanjutkan, Mas. Aku mematikan telepon sebelum dia sempat bertanya lagi. Udara malam Jakarta terasa dingin di kulit telanjang bahuku. Aku sampai di taman belakang hotel, area yang biasanya kosong karena para tamu lebih suka berfoto di lobi megah. Lampu taman menyala redup, menerangi jalur setapak batu dan kolam koi kecil. Aku duduk di bangku kayu yang tersembunyi di balik pohon beringin besar. Tanganku meraih sepatu hak tinggi low boatin yang sudah menyiksa kakiku sejak tadi sore. Aku lepaskan satu persatu, melemparnya ke samping bangku. Jari-jari kakiku yang sakit akhirnya bisa bernapas. Sensasi kebebasan kecil yang aneh, tapi nyata. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak peduli terlihat sempurna. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari nomor yang sudah terlalu sering menggangguku. Ibu Darmarani. Aku tekan tombol merah tanpa ragu. Dia menelepon lagi. Aku matikan ponselku. Keheningan taman terasa seperti pelukan. Aku menatap kolam koi di depanku. Ikan-ikan oranye dan putih berenang tanpa tujuan, mengikuti arus air yang tenang. Mereka tidak tahu apa-apa tentang drama di ballroom. Tidak peduli siapa yang dihina atau siapa yang berkuasa. Mereka hanya ada. Aku ingin seperti mereka. Hanya ada.
tanpa perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Tapi hidup tidak semudah itu. 3 tahun yang lalu, aku memutuskan untuk menyamar. Ayahku, Bapak Aditya Sarasvati, pendiri grup Sarasvati, baru saja mengumumkan bahwa aku akan mengambil alih perusahaan saat usiaku menginjak 30. Tapi sebelum itu, dia ingin aku hidup normal. Belajar bagaimana rasanya jadi orang biasa. Belajar siapa yang mencintaiku karena diriku, bukan karena nama belakangku. Jadi aku kuliah dengan nama samaran. Tinggal di apartemen kecil. Bekerja paruh waktu di kafe. Dan di sanalah aku bertemu Arjuna, pemuda tampan dengan senyum hangat yang bilang dia jatuh cinta pada caraku membuat latte art. Aku pikir dia berbeda. Aku pikir dia tulus. Aku salah. Setelah menikah, topeng Arjuna perlahan lepas. Dia tidak kasar, tidak keras. Dia hanya diam. Diam saat ibunya mengatur hidupku. Diam saat adiknya meremehkanku. Diam saat aku butuh seseorang di sisiku. Dan keheningan itu lebih sakit daripada teriakan apapun. Suara langkah kaki mendekat dari belakangku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Kayana. Suara Arjuna terdengar lelah. Dia berdiri 5 meter dariku. Tangan masuk ke saku celananya. Jasnya sedikit kusut. Rambutnya yang biasanya rapi tersisir ke belakang kini acak-acakan. Dia terlihat seperti pria yang baru kalah bertaruh besar. Kenapa kau pergi? Ibu sudah tenang. Ayo kembali ke dalam. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap kolam koi, membiarkan suara air mengalir mengisi kekosongan di antara kami. Kayana, kumohon. Ini memalukan. Tamu-tamu bertanya kemana kau pergi. Memalukan. Aku mengulangi kata itu pelan, merasakannya di lidahku. Apa yang memalukan? Arjuna? Aku yang dipermalukan di depan 200 orang? Atau kau yang tidak bisa membela istrimu sendiri? Dia terdiam. Aku mendengar napasnya yang berat. Kau tahu bagaimana ibu. Dia temperamental. Kalau aku melawan, dia akan lebih marah. Situasinya akan lebih buruk. Lebih buruk dari ini. Aku akhirnya menoleh menatapnya. Matanya menghindar. Lebih buruk dari melihat istrimu dilempar anggur seperti pelacur jalanan. Jangan berlebihan, Kayana. Berlebihan. Suaraku naik sedikit. Lalu aku kendalikan lagi. Tidak. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku kehilangan kontrol. 3 tahun. Arjuna. 3 tahun aku membiarkan keluargamu memperlakukanku seperti sampah. Karena aku pikir suatu hari nanti kau akan cukup mencintaiku untuk membela. Tapi kau tidak pernah melakukannya. Bahkan sekalipun. Aku mencintaimu. Tidak. Kata itu keluar tajam. Kau mencintai kehidupan yang nyaman. Kau mencintai ibumu yang tidak pernah marah padamu. Kau mencintai adikmu yang selalu memujimu. Kau mencintai dirimu sendiri. Tapi aku hanya tambahan yang tidak terlalu penting. Arjuna melangkah maju. Kayana, dengarkan aku. Tidak. Aku berdiri, mengambil sepatuku dari samping bangku. Aku sudah cukup mendengarkan. 3 tahun mendengarkan janji-janjimu yang tidak pernah jadi kenyataan. 3 tahun mendengarkan alasan-alasanmu kenapa kau tidak bisa membela. Cukup. Lalu apa yang kau mau? Kau mau aku lawan ibu? Baik. Aku akan bicara dengannya besok. Aku janji. Besok. Aku tertawa pahit. Selalu besok. Tidak pernah hari ini. Tidak pernah saat aku butuh. Ponselku bergetar di tanganku meski sudah ku mematikan. Aku lihat layarnya menyala otomatis. Notifikasi darurat dari aplikasi berita. 30 menit lagi. Arjuna menatap ponselku dengan kening berkerut. Apa itu? Tidak penting. Aku memasukkan ponsel ke dalam clutchku. Pulanglah ke pestamu, Arjuna.
Ibumu pasti mencarimu. Kau tidak akan kembali. Tidak. Lalu kau mau kemana? Aku menatapnya untuk terakhir kali. Wajah tampan yang dulu membuatku jatuh cinta kini hanya terlihat asing. Seperti melihat orang yang tidak pernah benar-benar ku kenal. Pulang, kataku pelan. Aku mau pulang ke tempat aku seharusnya berada sejak awal. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh lagi. Langkahku mantap meski kaki telanjangku menyentuh batu setapak yang dingin. Arjuna memanggil namaku sekali, 2 kali, tapi aku tidak berhenti. Di kejauhan, aku mendengar musik dari ballroom masih mengalun meriah. Tawa, percakapan, kehidupan yang terus berjalan seakan tidak ada yang hancur malam ini. Tapi ada yang hancur. Dan 28 menit lagi, mereka semua akan tahu. Aku duduk di kursi penumpang taksi online yang membawaku menjauhi hotel. Sopirnya tidak bertanya apa-apa meski gaunku masih basah dan aku tidak pakai sepatu. Dia hanya mengemudi, sesekali melirikku lewat kaca spion. Ponselku menyala. 20 menit lagi. Aku buka galeri foto. Jari-jariku bergerak otomatis ke folder yang sudah lama tidak kubuka. Foto pertama, aku dan Arjuna di kafe kecil dekat kampus. Dia tertawa, rambutnya acak-acakan. Kemeja putihnya berlumuran coklat karena aku tidak sengaja menumpahkan mocha di dadanya. Aku ingat hari itu. Dia tidak marah. Malah bilang itu cara paling manis untuk berkenalan. Foto kedua. Kami di apartemen kecilku. Arjuna memasak, atau mencoba memasak, nasi goreng yang gosong. Kami tertawa sampai perutku sakit. Dia bilang suatu hari nanti dia akan membangun rumah untuk kita berdua. Rumah sederhana tapi penuh cinta. Foto ketiga. Hari pernikahan kami. Bukan pesta besar. Hanya kawah kecil di menteng dengan 2 saksi yang kami sewa. Aku pakai kebaya putih sederhana yang kubeli di Tanah Abang. Arjuna pakai jas yang dipinjam dari temannya. Kami berpegangan tangan, tersenyum seperti orang paling bahagia di dunia. Aku tutup galeri itu. Tangan gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah pada diriku sendiri yang begitu bodoh. Seminggu setelah menikah, Arjuna membawaku ke rumah keluarganya. Rumah besar di Pondok Indah dengan pagar tinggi dan halaman luas. Ibu Darmarani membukakan pintu dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Dia memelukku, pelukan yang kaku dan dingin. Jadi kau istrinya Arjuna? Cantik juga. Sayang keluargamu tidak ada yang datang. Aku bilang keluargaku sibuk. Dia tidak bertanya lebih jauh. Tapi tatapannya mengukurku dari atas sampai bawah. Menilai setiap detail. Dari tas kulit sintetis sampai sepatu yang mulai lusuh. Makan malam pertama kami canggung. Pak Darmadi tidak banyak bicara. Kinara, adik Arjuna, hanya tersenyum manis sambil sesekali melirikku dengan tatapan aneh. Seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Kayana, kau kerja di mana? Tanya Ibu Darmarani sambil memotong daging steak. Saya kerja paruh waktu di kafe, Bu. Sambil kuliah. Oh. Dia mengunyah pelan. Arjuna tidak cerita kau masih kuliah. Jurusan apa? Manajemen bisnis. Bagus. Berarti kau bisa bantu atur keuangan rumah tangga nanti. Arjuna kan suka boros. Arjuna tertawa canggung. Dia pegang tanganku di bawah meja, genggaman yang seharusnya menenangkan. Tapi aku merasakan ada yang salah. Ada nada dalam suara ibunya yang terdengar seperti perintah, bukan saran. 2 bulan kemudian, Ibu Darmarani mulai meminta tolong. Bisa aku bantu belanja bulanan? Bisa aku antar Kinara ke salon? Bisa aku jemput tamu keluarga dari bandara? Aku iakan semuanya. Arjuna bilang ibunya hanya ingin dekat denganku. Aku percaya. 4 bulan kemudian, tolong, berubah jadi perintah. Kayana, buatkan kopi untuk tamu ibu. Kayana, cucikan baju Kinara. Dia ada acara penting besok. Kayana, jangan pakai baju itu kalau mau ke sini.
Kelihatan murahan. Aku masih iakan. Karena Arjuna bilang ibunya memang keras tapi hatinya baik. Dia cuma butuh waktu untuk terbiasa. 6 bulan kemudian, mereka mulai minta uang. Kinara datang ke apartemen kami tengah malam, menangis, bilang dia butuh 20 juta untuk bayar utang kartu kredit. Kalau tidak dibayar, debt collector akan datang ke rumah. Arjuna panik. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Aku yang akhirnya bayar dari tabunganku. Sebulan kemudian, Ibu Darmarani pinjam 50 juta untuk renovasi dapur. Dia janji bayar dalam 3 bulan. Aku transfer. 2 bulan kemudian, Pak Darmadi butuh 100 juta untuk modal usaha baru. Bisnis pasti untung, katanya. Aku transfer lagi. Uangnya tidak pernah kembali. Dan aku tidak pernah minta. Karena setiap kali aku mulai bertanya, Arjuna akan bilang, Kayana, mereka keluargaku. Kau tidak mau bantu keluargaku. Dan aku diam. Karena aku tidak mau jadi istri yang egois. Setahun pernikahan, aku berhenti kuliah. Ibu Darmarani bilang istri yang baik fokus pada keluarga, bukan karir. Arjuna diam saja. Aku turuti, meski hatiku hancur saat merobek formulir cuti akademik. 18 bulan pernikahan, kami pindah ke rumah keluarga Wiranata. Arjuna bilang lebih hemat. Aku setuju, tapi sejak hari itu, aku tidak pernah punya privasi lagi. Ibu Darmarani masuk kamar tanpa ketuk pintu. Kinara ambil pakaianku tanpa izin. Pak Darmadi mengatur jam tidurku karena katanya aku harus bangun pagi untuk menyiapkan sarapan semua orang. 2 tahun pernikahan, Ibu Darmarani mulai bicara tentang cucu. Kenapa perutku belum besar? Apa aku tidak subur? Apa Arjuna tidak menyentuhku? Dia bawa aku ke 3 dokter berbeda. Memaksaku minum jamu-jamuan aneh yang membuatku mual berhari-hari. Arjuna tidak pernah bilang apa-apa. Dia hanya tersenyum canggung setiap kali ibunya memarahiku. 2 tahun 3 bulan. Aku coba bicara padanya. Kami di kamar, tengah malam, dan aku bilang aku tidak kuat lagi. Aku butuh dia berdiri di sisiku. Butuh dia melawan. Sekali saja. Dia memelukku. Bilang dia mengerti. Bilang dia akan bicara dengan ibunya besok. Besok tidak pernah datang. 2 tahun 6 bulan. Aku berhenti menangis. Berhenti berharap. Berhenti peduli. Aku jadi bayangan. Ada tapi tidak benar-benar hidup. Dan hari ini, 3 tahun kemudian, aku akhirnya mengerti. Aku tidak kehilangan apa-apa dalam pernikahan ini. Karena aku tidak pernah punya apa-apa sejak awal. Taksi berhenti di depan gedung apartemen mewah di Sudirman. Bukan apartemen kecilku yang dulu. Ini apartemen yang kupunya atas nama perusahaan. Penthouse lantai 40 dengan pemandangan Jakarta yang berkilauan di malam hari. Aku bayar sopir. Lalu keluar dengan kaki telanjang dan gaun rusak. Security gedung membungkuk hormat. Selamat malam, Bu Kayana. Dia tahu siapa aku. Tentu saja. Semua staf gedung ini tahu. Lift membawaku naik. Aku lihat pantulanku di cermin lift. Wanita dengan rambut berantakan, gaun bernoda anggur, riasan yang luntur. Tapi matanya tidak kosong lagi. Pintu lift terbuka. Aku melangkah keluar, memasukkan password apartemen, dan pintu besi tebal terbuka otomatis. Ponselku bergetar. Notifikasi pertama muncul. 5 menit lagi. Aku duduk di sofa putih menghadap jendela besar. Jakarta terlihat begitu kecil dari sini. Aku nyalakan TV besar di dinding. Channel berita sudah siap. 4 menit. Aku ambil segelas air putih. Meminumnya pelan. 3 menit. Napas teratur. Tangan tidak gemetar lagi. 2 menit. Layar TV berubah. Breaking news. 1 menit. Wajahku muncul di layar. Ponsel pertama berdering di ballroom tepat saat orkestra mulai memainkan lagu klasik. Seorang pengusaha properti mengangkat ponselnya, membaca notifikasi, lalu wajahnya berubah pucat.
Dia bisikan sesuatu pada istrinya. Istrinya menatap layar, lalu kepalanya menoleh cepat ke arah Ibu Darmarani. Ponsel kedua, ketiga, kelima, 10. Dalam 30 detik, seluruh ballroom dipenuhi suara notifikasi yang nyaris bersamaan. Seperti alarm yang berbunyi serentak. Ibu Darmarani masih berdiri di tengah ruangan, tersenyum pada tamu yang memuji gaunnya. Dia tidak sadar bahwa dunianya sedang runtuh. Kinara yang pertama baca berita itu. Dia berdiri di sudut ballroom dengan segelas sampanye di tangan, bersandar pada lengan seorang direktur muda. Ponselnya bergetar. Dia buka aplikasi berita. Layarnya membeku di foto itu. Foto resmi. Foto yang diambil 2 minggu lalu di kantor pusat grup Sarasvati. Aku pakai blazer hitam, rambut tersanggur rapi, duduk di kursi CEO dengan latar belakang logo perusahaan yang semua orang di Indonesia kenal. Kayana Sarasvati. Bukan Kayana Wiranata. Bukan istri miskin. Bukan gadis kampungan. Tapi putri tunggal dari Aditya Sarasvati, pemilik konglomerat terbesar ketiga di Asia Tenggara. Kinara menjatuhkan gelasnya. Pecahan kaca dan sampahnya berceceran di lantai marmer. Suara itu membuat beberapa tamu menoleh, tapi tatapan mereka bukan ke Kinara. Mereka menatap Ibu Darmarani dengan tatapan yang berubah total. Dari hormat menjadi ngeri. Bu Darmarani. Seorang wanita parubaya, istri pejabat, mendekati dengan langkah ragu. Anda sudah baca berita. Ibu Darmarani mengerutkan kening. Berita apa? Wanita itu mengulurkan ponselnya tanpa bicara. Ibu Darmarani mengambilnya. Matanya menyapu layar, lalu membeku. Wajahnya berubah dari bingung menjadi shock dalam hitungan detik. Tangannya gemetar memegang ponsel itu sampai hampir jatuh. Wanita parubaya itu mengambilnya kembali dengan cepat. Itu tidak mungkin. Suara Ibu Darmarani serak. Ini pasti kesalahan. Pasti ada yang salah. Sudah dikonfirmasi oleh Bloomberg dan Reuters, Bu, kata seorang pengusaha tekstil yang berdiri di dekatnya. Suaranya hati-hati, seperti berbicara pada bom yang siap meledak. Bahkan saham grup Sarasvati naik 5% dalam 15 menit setelah pengumuman. Pasar bereaksi positif. Pak Darmadi mendekati istrinya dengan langkah cepat. Ada apa? Kenapa semua orang? Dia berhenti saat melihat layar ponsel yang dipegang temannya. Wajahnya berubah abu-abu. Di pojok ruangan, Arjuna berdiri dengan segelas whisky di tangan. Seseorang menyodorkan ponsel padanya. Dia baca, lalu gelas di tangannya tergelincir. Whisky tumpah ke celananya tapi dia tidak bergerak. Matanya terpaku pada layar. Foto-foto lain mulai beredar. Foto aku bersama Menteri Keuangan di konferensi ekonomi tahun lalu. Foto aku berjabat tangan dengan CEO Samsung saat penandatanganan kontrak. Foto aku berbicara di forum G20 mewakili Indonesia. Semuanya dengan nama Kayana Sarasvati, bukan nama samaran yang kupakai selama 3 tahun. Oh Tuhan! Kinara mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Dia siapa sebenarnya? Seorang tamu, seorang investor senior yang sering bekerja sama dengan grup Sarasvati, tertawa kecil. Tapi bukan tawa gembira. Lebih seperti tawa orang yang baru menyadari dia berdiri di tepi jurang. Kalian tidak tahu, katanya pelan. Kalian benar-benar tidak tahu siapa istri anak kalian. Ibu Darmarani berbalik menatapnya dengan mata melotot. Apa maksud Anda? Kayana Sarasvati mengendalikan aset senilai 250 triliun rupiah. Potong pria itu. Suaranya datar, menyampaikan fakta tanpa emosi. Dia duduk di dewan direksi 5 perusahaan multinasional. Dia punya saham mayoritas di 3 bank nasional. Dan kalau saya tidak salah ingat. Dia berhenti, matanya menyipit seakan mengingat sesuatu. Grup Sarasvati adalah salah satu investor terbesar di perusahaan kami. Pak Darmadi memotong dengan suara yang hampir tidak terdengar. Wajahnya sekarang putih pucat.
30% saham perusahaan Wiranata Group dimiliki oleh anak perusahaan grup Sarasvati. Keheningan jatuh seperti batu besar. Semua orang di ruangan itu, semua pengusaha, investor, pejabat, tahu persis apa artinya itu. Artinya selama 3 tahun, Kayana Sarasvati bisa saja menghancurkan keluarga Wiranata kapanpun dia mau. Tapi dia tidak melakukannya. Sampai hari ini. Ibu. Arjuna akhirnya bergerak, melangkah mendekati ibunya dengan wajah yang hancur. Ibu baru saja melempar anggur ke. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ibu Dharmarani menatap anaknya, lalu sesuatu dalam wajahnya runtuh. Bukan hanya shock, tapi ketakutan murni. Jenis ketakutan orang yang baru menyadari mereka baru saja menghina seseorang yang bisa menghapus eksistensi mereka dengan satu panggilan telepon. Di mana dia? Bisiknya. Di mana Kayana sekarang? Tidak ada yang menjawab. Kinara mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Mencoba menelepon nomorku. Panggilan langsung masuk voicemail. Dia coba lagi. Lagi. Setiap kali. Voicemail. Dia tidak angkat. Kinara hampir berteriak. Dia tidak mau angkat teleponku. Coba hubungi asistennya, kata Pak Darmadi cepat. Atau kantor pusatnya. Atau siapapun, kita harus bicara dengannya sekarang. Dan bilang apa? Investor senior itu menyela lagi, kali ini dengan nada tajam. Maaf kami sudah memperlakukan Anda seperti sampah selama 3 tahun? Maaf kami tidak tahu Anda sebenarnya bisa membeli keluarga kami berkali-kali lipat. Pak Darmadi menatapnya dengan tatapan putus asa. Kami tidak tahu. Justru itu masalahnya. Pria itu memasukkan ponselnya ke saku jas. Kalian tidak peduli untuk tahu. Karena kalian pikir dia tidak penting. Musik orkestra sudah berhenti. Tamu-tamu mulai berbisik satu sama lain. Bisikan yang terdengar seperti dengungan lebah marah. Beberapa sudah bergerak menuju pintu keluar. Tidak ada yang mau terlibat dalam bencana yang sedang terjadi. Ibu Dharmarani terhuyung ke kursi terdekat. Duduk dengan kaki yang hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Tangannya menutupi wajahnya. Di layar TV besar yang tadinya menayangkan video keluarga Wiranata, seseorang mengganti channel ke berita. Wajahku muncul di sana, dalam wawancara yang direkam 2 minggu lalu untuk acara ekonomi nasional. Aku berbicara tentang visi perusahaan, tentang rencana ekspansi, tentang komitmen pada ekonomi Indonesia. Arjuna menatap layar itu. Dia melihat istrinya, wanita yang tidur di sebelahnya selama 3 tahun, berbicara dengan otoritas dan kepercayaan diri yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Ini bukan Kayana yang dia kenal. Atau mungkin ini adalah Kayana yang sebenarnya, yang selama ini dia paksa untuk bersembunyi. Ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dia angkat dengan tangan gemetar. Bapak Arjuna Wiranata. Suara pria dewasa yang formal. Iya. Saya Baskara. Asisten pribadi Bu Kayana Sarasvati. Ibu ingin saya sampaikan bahwa beliau akan mengambil langkah hukum terkait aset bersama dan pemisahan finansial. Dokumen akan dikirim ke alamat Anda besok pagi. Arjuna tidak bisa bernapas. Tunggu, aku perlu bicara dengannya. Sambungan terputus. Bel apartemenku berbunyi jam 11 malam. Aku duduk di sofa dengan segelas teh hijau hangat. Menatap Jakarta yang berkelip di bawah. Suara bel itu keras, mendesak, panik. Aku buka layar interkom. Wajah Ibu Dharmarani memenuhi kamera. Matanya bengkak, riasan luntur, rambut yang tadinya tersanggul rapi kini berantakan. Dia bicara ke kamera dengan napas terengah-engah. Kayana, aku tahu kau di dalam. Tolong buka pintunya. Aku tidak bergerak. Hanya menatap layar itu seperti menonton film. Kayana, kumohon. Suaranya pecah. Aku perlu bicara denganmu. Aku minta maaf. Aku tidak tahu
Sungguh aku tidak tahu. Security gedung muncul di layar, mencoba menenangkannya. Tapi Ibu Darmarani menepis tangan mereka, terus menatap kamera dengan mata yang putus asa. Aku tekan tombol intercom. Biarkan dia masuk. Security terlihat ragu, tapi mereka membukakan akses lift khusus ke penthouse. 3 menit kemudian, pintu apartemenku terbuka. Ibu Darmarani masuk dengan langkah tersandung. Di belakangnya, Arjuna berdiri kaku di ambang pintu, tidak berani masuk tanpa izin. Wajahnya pucat, kemeja putihnya kusut, dasi sudah dilepas. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dalam sejam terakhir. Ibu Darmarani menatapku, lalu langsung berlutut. Tidak ada drama. Tidak ada gerakan lambat sinematik. Hanya wanita berusia 56 tahun yang menjatuhkan dirinya ke lantai marmer dingin. Tangan terulur mencoba meraih kakiku. Maafkan aku. Suaranya serak. Kayana, maafkan aku. Aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Itu masalahnya. Potongku. Suaraku datar. Kau tidak peduli untuk tahu. Dia menggeleng cepat. Air mata mengalir deras. Bukan begitu. Bukan begitu maksudku. Aku salah menilai. Aku terlalu keras padamu. Kau melempar anggur ke wajahku di depan 200 orang. Kalimat itu membuat dia terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara keluar. Kau bilang aku sampah miskin yang merusak keluargamu. Lanjutku. Masih dengan nada datar. Tanpa emosi. Kau bilang aku mengotori acara orang-orang terhormat. Kau menyuruhku pergi karena aku tidak pantas bernapas di ruangan yang sama dengan kalian. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu aku kaya. Aku akhirnya menatapnya. Jadi kalau aku benar-benar miskin, perlakuanmu akan bisa dimaafkan. Ibu Darmarani membeku. Pertanyaan itu seperti tampar keras. 3 tahun. Aku berdiri dari sofa, berjalan pelan mendekatinya. 3 tahun aku tinggal di rumahmu. 3 tahun aku menyiapkan sarapan jam 5 pagi. 3 tahun aku mencuci, menyetrika, berbelanja, mengantar, jemput, melayani tamu-tamumu. 3 tahun aku diam saat kau mengaturku seperti pembantu. Dan selama 3 tahun itu, tidak sekalipun kau bertanya, siapa Kayana sebenarnya? Apa yang dia inginkan? Apa yang dia impikan? Tangannya gemetar di lantai. Dia tidak bisa menatapku. Kau hanya peduli aku miskin atau kaya. Itu saja yang penting bagimu. Bukan siapa aku sebagai manusia. Arjuna akhirnya melangkah masuk. Kayana. Aku. Jangan. Aku angkat tangan tanpa menatapnya. Jangan bicara sekarang. Sudah terlambat. Dia berhenti 3 meter dariku. Aku tidak tahu kau sekaya ini. Aku pikir kau hanya gadis biasa yang apa? Aku akhirnya menatapnya. Yang bisa kau abaikan? Yang bisa kau diamkan saat ibumu merendahkanku? Yang tidak penting kalau hilang. Wajahnya hancur. Bukan begitu. Lalu apa? Suaraku naik sedikit. Tapi aku kendalikan lagi. Kau diam, Arjuna. Setiap saat aku butuh kau diam. Kau biarkan ibumu mengatur hidupku. Kau biarkan adikmu menghinaku. Kau biarkan mereka mengambil uangku. Ya, aku tahu kau tahu soal itu. Dan kau tidak bilang apa-apa. Karena selama aku masih gadis miskin yang penurut, kau nyaman. Aku mencintaimu. Kau mencintai versi aku yang tidak melawan. Kata-kata itu keluar dingin, seperti es. Kau mencintai aku yang diam. Aku yang tidak protes. Aku yang tidak membuat masalah. Tapi aku yang sebenarnya? Aku yang punya suara? Aku yang punya kekuatan? Kau tidak pernah mau tahu orang itu. Arjuna mundur selangkah. Seperti kata-kataku menamparnya secara fisik.
Ibu Darmarani masih berlutut. Kepalanya tertunduk. Aku akan ganti kerugianmu. Apapun yang kau mau. Uang, rumah, apapun. Aku akan kembalikan semuanya. Uang. Aku tertawa. Suara kecil tanpa humor. Ibu pikir ini soal uang. Dia mendongak menatapku. Wajahnya basah air mata. Tapi ada harapan kecil di matanya. Harapan bahwa masalah ini bisa dibeli. Aku berjongkok di depannya sampai mata kami sejajar. Uang yang kalian ambil dariku 3 tahun ini, 275 juta. Itu uang jajan sebulan untuk aku. Aku habiskan lebih banyak dari itu untuk beli sepatu. Jadi bukan soal uang. Ibu, bukan soal itu. Lalu apa? Bisiknya. Martabat. Kata itu keluar tegas. Kalian menginjak-injak martabatku selama 3 tahun. Dan aku membiarkannya karena aku pikir cinta cukup kuat untuk bertahan. Tapi ternyata tidak. Cinta tidak bisa bertahan tanpa rasa hormat. Aku berdiri, melangkah mundur dari Ibu Darmarani yang masih berlutut. Besok pagi, pengacara akan kirim dokumen cerai ke alamat kalian. Kataku tenang. Aku tidak minta apa-apa dari kalian. Tidak ada tuntutan. Tidak ada kompensasi. Kalian bisa simpan semua yang pernah kuberikan. Anggap itu amal dariku. Kayana, jangan. Arjuna melangkah maju. Tapi ada satu hal. Aku potong. Menatapnya tajam. Saham perusahaan keluarga kalian yang dimiliki anak perusahaanku, 30%. Akan aku jual ke kompetitor terdekat kalian. Sudah ada yang nawar harga bagus. Pak Darmarani, aku baru sadar dia juga ada. Berdiri diam di sudut, langsung memucat. Kau tidak bisa. Itu akan menghancurkan kami. Aku bisa. Dan aku akan. Suaraku tidak bergetar. Tapi aku akan kasih kalian pilihan. Kalian bisa beli kembali saham itu dari aku. Harga pasar. Pembayaran tunai. Kalian punya 3 bulan. Keheningan memenuhi ruangan. Semua orang tahu bahwa keluarga Wiranata tidak punya uang segitu. Tidak tunai. Mereka harus jual aset, rumah, mobil, investasi, hampir semuanya. Kenapa kau lakukan ini? Ibu Darmarani akhirnya bertanya. Suaranya pecah. Kenapa kau balas dendam seperti ini? Aku menatapnya lama. Karena selama 3 tahun, aku memberi kalian kesempatan untuk memperlakukanku seperti manusia. Kalian memilih tidak. Sekarang aku pilih untuk tidak memperlakukan kalian seperti keluarga. Aku berjalan ke pintu, membukanya lebar-lebar. Sekarang pergi. Dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Ibu Darmarani tidak bergerak. Arjuna menatapku dengan mata yang basah. Tapi bukan air mata. Hanya kilau putus asa. Kayana. Kumohon. Suaranya serak. Kumohon jangan akhiri seperti ini. Beri aku 1 kesempatan. Aku sudah beri kau 1000 kesempatan. Aku tidak menatapnya lagi. Kau sia-siakan semuanya. Security gedung muncul di pintu. Aku sudah menelepon mereka lewat aplikasi. Mereka berdiri siap kalau keluarga Wiranata menolak pergi. Pak Darmadi akhirnya menarik istrinya berdiri. Ibu Darmarani masih menangis. Tubuhnya lemas disangga suaminya. Mereka berjalan ke pintu dengan langkah gontai. Arjuna yang terakhir bergerak. Dia berhenti tepat di sampingku. Suaranya turun menjadi bisikan. Aku benar-benar mencintaimu. Kayana. Aku tidak tahu caranya. Aku menatap wajahnya untuk terakhir kali. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta. Sekarang hanya wajah orang asing. Aku tahu, bisikku kembali. Dan itulah masalahnya. Dia keluar. Pintu tertutup dengan bunyi klik lembut. Aku berdiri di sana, sendirian di apartemen yang terlalu luas, menatap pintu tertutup itu. Tidak ada tangis. Tidak ada lega. Hanya kosong. Ponselku bergetar.
Pesan dari Mas Baskara. Dokumen sudah disiapkan, Bu. Menunggu instruksi. Aku balas cepat. Kirim besok pagi. Jam 8. Lalu aku matikan ponsel, berjalan ke jendela besar, dan menatap kota yang tidak pernah tidur. Besok akan ada meeting penting. Ekspansi ke Vietnam. Kontrak dengan investor Korea. Hidup terus berjalan. Dan kali ini, aku yang menulis ceritanya sendiri. Pagi berikutnya, aku bangun jam 5 seperti biasa. Tidak ada gaun bernoda anggur. Tidak ada mata bengkak. Hanya aku dalam setelan kerja hitam, rambut dikuncir kuda tinggi, duduk di meja makan dengan secangkir kopi dan tablet yang menampilkan laporan pasar saham. Jam 7. Ponselku berdering. Nomor ayahku. Kau baik-baik saja. Suaranya tenang tapi khawatir. Aku lihat berita semalam. Kenapa kau tidak bilang lebih awal? Aku baik, Pak. Maaf tidak lapor dulu. Laporan dari tim legal sudah masuk. Dokumen cerai akan disampaikan pagi ini. Apa kau yakin dengan keputusan ini? Aku menatap keluar jendela. Jakarta mulai bangun. Lalu lintas mulai padat. Sangat yakin. Ayahku diam sejenak. Baiklah. Kalau kau butuh apa-apa. Terima kasih, Pak. Tapi aku bisa urus sendiri. Sambungan terputus. Tidak ada drama. Tidak ada nasihat panjang. Ayahku tahu aku sudah dewasa untuk ambil keputusan sendiri. Jam 8 tepat. Mas Baskara menelepon. Bu, dokumen sudah diterima oleh pihak Wiranata. Dan ada perkembangan lain. Apa? Portal berita ekonomi baru saja publikasikan investigasi tentang kondisi finansial Wiranata Group. Ternyata perusahaan mereka punya utang 200 miliar kepada 3 bank berbeda. Plus utang obligasi yang jatuh tempo 3 bulan lagi senilai 150 miliar. Aku meletakkan cangkir kopi. Dari mana mereka dapat informasi ini? Sumber anonim. Tapi data-datanya akurat. Saham Wiranata Group langsung anjlok 20% dalam 1 jam. Aku diam. Bukan aku yang bocorkan. Tapi aku tidak kaget. Di dunia bisnis, kalau ada celah, media akan temukan sendiri. Ada lagi, Bu. Suara Mas Baskara berubah hati-hati. Tim investigasi internal sudah selesai mengaudit dokumen yang Ibu minta. Tentang saham Wiranata Group yang kita pegang. Dan selama 3 tahun terakhir, kami membeli saham Wiranata Group secara bertahap melalui 3 perusahaan cangkang berbeda. Total akumulasi, 42% saham. Bukan 30% seperti yang mereka kira. Jantungku berdegup keras. 42%. Ya, Bu. Artinya Ibu sekarang pemegang saham mayoritas tunggal. Ibu bisa ambil keputusan strategis tanpa persetujuan mereka. Termasuk mengganti direksi. Aku tutup mata sejenak. Selama 3 tahun, aku tidak sadar bahwa timku terus akuisisi saham demi saham, melindungiku tanpa aku minta. Melindungi pernikahan yang ternyata sudah mati sejak lama. Jadwalkan RUPS darurat, kataku tenang. Minggu depan. Aku mau restrukturisasi manajemen. Siap, Bu. Dan ada satu hal lagi. Ini sensitif. Nadanya membuat aku waspada. Bicara. Tim security kami menemukan sesuatu saat investigasi rutin. Chat dan foto dari ponsel Kinara Wiranata yang tidak sengaja tersinkron ke cloud backup perusahaan. Dia pernah pakai wifi kantor kami 6 bulan lalu saat kunjungan kourtesi. Dan ada komunikasi yang mencurigakan. Dengan siapa? Dengan Pak Arjuna, suami Ibu. Ruangan tiba-tiba terasa dingin. Kirim datanya ke email pribadiku. Sekarang. 3 menit kemudian, emailku berdering. Aku buka file pertama. Screenshot chat WhatsApp. Tanggal 8 bulan lalu. Kinara, kapan kau akan tinggalkan dia? Aku bosan menunggu.
Arjuna, aku tidak bisa begitu saja. Kayana, dia rapuh. Aku takut dia hancur. Kinara, rapuh? Dia cuma gadis miskin yang beruntung dapat suami kaya. Dia akan survive. Arjuna, jangan bicara seperti itu tentang istriku. Kinara, istriku? Lucu. Kau diranjangku malam ini, tapi masih bilang, istriku. Aku scroll ke bawah. Ada foto. Kinara dan Arjuna di sebuah hotel. Tanggal 4 bulan lalu, persis saat Arjuna bilang dia ada meeting di Surabaya. Ada foto lain. Dan lain. Puluhan chat intim yang membuat perutku mual. Tapi yang membuatku berhenti adalah chat terakhir. Tanggal seminggu lalu. Kinara, besok pesta mama. Aku akan pastikan Kayana dipermalukan di depan semua orang. Waktunya dia sadar dia tidak pantas jadi bagian keluarga ini. Arjuna, Kinara, jangan. Ini keterlaluan. Kinara, kau mau aku atau dia? Pilih sekarang. Arjuna. Kinara, diammu sudah jadi jawaban. Aku akan urus semuanya. Kau tinggal diam saja seperti biasa. Aku tutup laptop. Tangan tidak gemetar. Tidak ada air mata. Hanya rasa kosong yang aneh. Seperti tahu jawabannya sejak lama tapi baru dapat konfirmasi. Jadi malam itu bukan spontan. Bukan karena Ibu Darmarani tiba-tiba marah. Kinara yang rencanakan semuanya. Dan Arjuna tahu. Tapi dia diam. Seperti biasa. Ponselku berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Kayana, ini aku. Suara Kinara. Tapi bukan suara sombong yang biasa. Ini suara panik. Kita perlu bicara. Kumohon dengarkan aku dulu. Tidak perlu. Aku potong. Aku sudah tahu semuanya. Tahu apa? Aku tidak. Hotel Grand Hyatt, kamar 1507, tanggal 15 September. Atau mau aku sebutkan tanggal-tanggal lain? Keheningan total di seberang. Bagaimana kau? Bukan urusanmu bagaimana aku tahu. Yang penting aku tahu. Suaraku tetap tenang. Dan aku mau kau tahu satu hal. Aku tidak marah. Tidak marah. Suaranya bingung. Tidak. Karena kalian berdua melakukan aku sebuah kebaikan. Kalian menunjukkan siapa kalian sebenarnya sebelum aku buang lebih banyak waktu. Kayana, dengar. Arjuna tidak mencintaimu. Dia tidak pernah mencintaimu. Dia hanya kasihan. Aku tahu. Aku potong lagi. Dan aku tidak peduli lagi. Lalu kenapa kau? Tapi aku peduli soal kebohongan. Aku peduli soal pengkhianatan. Dan aku peduli soal fakta bahwa kau yang rencanakan drama malam itu untuk mempermalukanku. Kinara terdiam. Jadi ini yang akan terjadi. Lanjutku. Aku punya semua bukti hubungan kalian. Chat, foto, rekaman CCTV hotel, transaksi kartu kredit. Semuanya lengkap dan tersimpan aman. Aku tidak akan publikasikan, kecuali kalian mencoba main kotor. Apa yang kau mau? Bisiknya. Tidak ada. Aku tidak mau apa-apa dari kalian. Aku cuma mau kalian tahu. Kalian tidak menang. Kalian cuma dapat satu sama lain. Dan percayalah, itu bukan hadiah. Aku tutup telepon sebelum dia bisa jawab. Jam 9. Pengacara menelepon. Bu Kayana, pihak Wiranata minta negosiasi. Mereka mau bahas pembagian aset dan... Tidak ada yang dibahas. Aku tidak minta apa-apa dari mereka. Rumah, mobil, semua hadiah yang pernah kuberikan, mereka bisa simpan. Aku cuma mau cerai bersih. Secepatnya. Tapi Bu, secara hukum Ibu berhak atas. Aku tidak peduli hak hukumku. Aku mau putus total dari keluarga itu. Buat surat pernyataan bahwa aku lepas semua klaim. Aku tanda tangan hari ini.
Baik, Bu. Dan soal saham Wiranata Group. Aku menatap keluar jendela. Di bawah sana, Jakarta bergerak cepat. Orang-orang berlari ke kantor, mengejar mimpi, membangun hidup, jual ke kompetitor mereka. Harga pasar. Aku tidak mau untung dari situ. Aku cuma mau keluar. Dimengerti, Bu. 6 bulan kemudian, aku duduk di kursi kulit hitam menghadap jendela setinggi langit-langit. Kantor CEO lantai 50 Menara Sarasvati, gedung tertinggi ketiga di Jakarta. Dari sini, seluruh kota terlihat seperti mainan kecil. Mobil-mobil seperti semut, gedung-gedung seperti balok Lego. Pintu ruanganku diketuk pelan. Mas Baskara masuk dengan tablet di tangan dan ekspresi hati-hati yang sudah kukenal. Bu, ada telepon masuk ke resepsionis. Dari Ibu Darmarani Wiranata. Aku tidak menoleh dari jendela. Berapa kali dia coba hubungi minggu ini? Ini yang ke-17. Bu, dia juga kirim surat fisik ke alamat kantor. 5 surat. Belum dihitung email yang masuk ke customer service. Apa yang dia mau? Mas Baskara membuka tablet, membaca dengan suara datar. Dia minta jadwal pertemuan dengan ibu. Katanya ada hal mendesak terkait keuangan keluarga. Perusahaan Wiranata Group sedang dalam proses likuidasi. Bank akan sita aset mereka bulan depan kalau tidak ada suntikan dana darurat. Aku meneguk kopi dingin di mejaku. Berapa nilai yang mereka butuhkan? 350 miliar. Bu. Untuk bayar utang dan operasional 6 bulan ke depan. Angka yang dulu terasa besar. Sekarang hanya angka biasa di laporanku. Tolak permintaannya. Kataku tenang. Dengan sopan. Bilang agenda saya penuh untuk 3 bulan ke depan. Baik, Bu. Mas Baskara mencatat. Dan ada satu lagi. Pak Arjuna Wiranata mengirim bunga ke lobi tadi pagi. Mawar merah. 100 tangkai. Dengan kartu. Aku akhirnya menoleh. Kartu. Dia mengulurkan amplop kecil. Aku buka. Tulisan tangan Arjuna. Tulisan yang dulu kupikir indah. Sekarang cuma terlihat seperti goresan biasa. Aku tahu aku tidak berhak minta maaf. Tapi aku minta maaf. Aku kehilangan segalanya. Dan aku pantas kehilangan. Tapi kehilangan yang paling sakit adalah kehilanganmu. Maafkan aku. Aku lipat kartu itu. Masukkan kembali ke amplop. Bunga-bunganya sudah diapakan. Sudah kami kirim ke rumah sakit anak, Bu. Sesuai protokol. Bagus. Aku kembalikan amplop ke Mas Baskara. Dan kalau dia kirim lagi, lakukan hal yang sama. Jangan sampai ada yang masuk ke ruangan saya. Dia mengangguk, lalu keluar dengan langkah ringan. Aku kembali menatap Jakarta. 6 bulan terasa cepat sekaligus lambat. 6 bulan sejak malam itu. Sejak aku berjalan keluar dari ballroom dengan gaun bernoda anggur dan harga diri yang utuh. Grup Sarasvati berkembang pesat di bawah kepemimpinanku. Kami ekspansi ke Vietnam dan Thailand. Menandatangani kontrak dengan 3 perusahaan teknologi Korea. Membuka 2 pabrik baru di Jawa Timur yang menyerap 5.000 tenaga kerja. Media ekonomi menyebutku, The Iron Lady of Southeast Asia. Forbes menempatkanku di peringkat 15 wanita paling berpengaruh di Asia. Tapi yang paling penting, aku tidur nyenyak setiap malam. Tidak ada lagi teriakan dari Ibu Darmarani jam 5 pagi. Tidak ada lagi tatapan merendahkan dari Kinara saat sarapan. Tidak ada lagi keheningan menyakitkan dari Arjuna saat aku butuh dia. Hanya keheningan yang nyaman. Keheningan yang kupilih sendiri. Ponselku bergetar di meja. Notifikasi berita. Aku buka. Wiranata Group resmi pilot. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetapkan status bangkrut setelah gagal bayar obligasi. Foto Pak Darmadi muncul di thumbnail. Wajahnya lelah, mata sayu, berdiri di depan gedung pengadilan dikelilingi wartawan. Di sebelahnya, Ibu Darmarani memakai kacamata hitam besar,
tangan menutupi wajah. Aku scroll artikel itu. Kata-kata seperti kerugian investor, aset disita, skandal manajemen, melompat keluar dari layar. Ada mention tentang perceraian kontroversial dengan pewaris grup Sarasvati yang mempercepat kejatuhan perusahaan. Mereka menyalahkanku. Tentu saja. Tapi aku tidak peduli lagi apa kata mereka. Ada ketukan di pintu. Asisten junior masuk dengan tumpukan dokumen. Bu Kayana, ini proposal kerjasama dari 3 perusahaan yang Ibu minta. Dan ada undangan gala dinner dari Kamar Dagang Indonesia bulan depan. Ibu akan jadi pembicara utama. Terima kasih. Dita. Taruh di meja saja. Dia meletakkan dokumen, lalu berhenti sebentar. Bu, maaf kalau lancang, tapi boleh saya bilang sesuatu? Aku menoleh. Dita baru bekerja 3 bulan. Fresh graduate yang cerdas dan ambisius. Silakan. Ibu menginspirasi saya, katanya pelan. Cara ibu membangun karir. Cara ibu memimpin perusahaan ini. Ibu membuktikan bahwa perempuan tidak butuh validasi dari siapapun untuk sukses. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Dita. Tapi rahasia suksesnya sederhana. Pilih dirimu sendiri. Selalu. Dia tersenyum lebar, lalu keluar menutup pintu. Aku buka dokumen pertama. Proposal ekspansi ke Singapura. Angka-angka, proyeksi, analisis pasar. Ini yang aku cintai. Bukan drama. Bukan air mata. Hanya angka yang jujur dan keputusan yang rasional. Ponselku bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Aku hampir abaikan. Tapi ada sesuatu yang membuatku membuka pesan itu. Kayana, ini aku. Aku tahu kau mungkin sudah blok nomor lamaku. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Bukan karena aku kehilangan segalanya, tapi karena aku kehilanganmu. Aku baru sadar sekarang betapa beruntungnya aku dulu punya kau. Dan betapa bodohnya aku membiarkanmu pergi. Maafkan aku. Tidak untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Agar kau bisa move on dengan hati yang ringan. Arjuna. Aku membaca pesan itu 2 kali. Mencari jejak emosi apapun. Marah, sedih, rindu, tapi tidak ada apa-apa. Hanya rasa asing. Seperti membaca pesan dari orang yang tidak kukenal. Jari-jariku bergerak ke tombol hapus, tapi aku berhenti sejenak. Move on dengan hati ringan? Aku sudah move on 6 bulan lalu. Hati sudah ringan sejak aku berhenti berharap pada orang yang tidak pernah pantas mendapatkan harapanku. Aku tekan delete. Pesan hilang dalam 1 detik. Lalu aku blok nomor itu juga. Tidak ada dendam. Tidak ada kepuasan jahat melihat kehancuran mereka. Hanya ketidakpedulian yang murni. Mereka bukan bagian hidupku lagi. Titik. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan gradasi oranye dan ungu. Kota ini indah dari ketinggian. Semua kekacauan di bawah terlihat tertib dari sini. Ponselku berdering. Kali ini dari ayah. Kayana, kau sibuk? Tidak, Pak. Ada apa? Aku mau ajak kau makan malam. Sudah lama kita tidak ngobrol berdua. Dan aku bangga padamu. Nak, sangat bangga. Suaranya hangat. Hangat dengan cara yang tidak pernah kurasakan dari keluarga Wiranata. Terima kasih, Pak. Aku juga mau ajak Papa makan. Tempatnya Papa yang pilih. Baiklah. Jam 7 di rumah. Mama sudah masak rendang kesukaanmu. Sambungan terputus. Aku tersenyum. Senyum kecil tapi tulus. Ini yang penting. Keluarga yang menghargai. Pekerjaan yang berarti. Hidup yang kubangun dengan tanganku sendiri. Aku berdiri, mengambil tas kerja, mematikan lampu ruangan. Sebelum keluar, aku berhenti sejenak di depan cermin besar di dinding. Wanita di pantulan itu berbeda dari 6 bulan lalu. Mata lebih tajam.
Postur lebih tegap. Tidak ada lagi bayang-bayang keraguan atau ketakutan. Hanya kepastian. Kau berharga, bisikku pada pantulan itu. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali kau sendiri. Aku keluar dari kantor dengan langkah mantap. Lift membawaku turun, menjauhi langit, kembali ke bumi. Tapi kali ini, aku tidak merasa jatuh. Aku hanya pulang. Di lobi, security membungkuk hormat. Selamat malam, Bu Kayana. Selamat malam, Pak. Mobil sudah menunggu di depan. Supir membukakan pintu. Aku masuk, melepas sepatu hak tinggi, dan bersandar nyaman di jok kulit. Jakarta bergerak di luar jendela. Hiruk-pikuk, padat, keras. Tapi aku tidak lagi merasa tenggelam di dalamnya. Karena sekarang, aku yang mengatur arah. Bukan orang lain. Bukan ekspektasi keluarga. Bukan cinta yang salah. Hanya aku. Dan itu cukup.